Shalom. Sekali lagi shalom. Baik sobat, kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini. Dan terima kasih dan kami siap untuk mendengarkan dan terus berbicara atas kami Bapa. Dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Nah baik Bapak Ibu, hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama merenungkan sebenarnya firman Tuhan. Nah, sebagaimana firman Tuhan yang akan kita bawa hari ini, kita tadi sudah mendengarkan dari bacaan Ayub 38 ayat 1 sampai 21 dan Kolose 1 15 sampai 20. Di sini kita lihat, kita akan bahas tema yang kita bahas siang hari ini mengatakan Allah yang Maha Kuasa dan Kristus yang menyatukan segala sesuatu. Nah, di sini kita melihat sebagaimana Allah menyatukan segala sesuatu dan Allah yang Maha Kuasa. Kita melihat dari bacaan Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 21 itu menceritakan tentang kisah seorang Ayub. Ini tidak asing lagi bagi kita, sebagaimana kita melihat perjalanan dan pelayanan dan ketaatan seorang Ayub ini, dan bahkan dia sampai kehilangan harta bendanya dan segala sesuatu yang dia miliki hilang semua. Baik dari kekayaannya, baik itu dari kesehatannya, dan bahkan keluarganya juga meninggalkan dia. Dan selain itu juga teman-temannya juga mengucilkan dan banyak hal juga perkataan-perkataan yang menyakiti perasaan si Ayub. Tapi ketika temannya ini setelah dia mencoba untuk meninggalkan Ayub, dia berbalik lagi kepada Ayub. Karena kenapa? Ketika mereka pergi di pertengahan jalan, kuasa Tuhan berbicara atas mereka. Dan terus mereka kembali lagi kepada Ayub. Kita melihat sebagaimana di sini, seringkali kita juga seperti seorang Ayub ini. Dan seringkali kita juga bertanya-tanya, sebagaimana mungkin penderitaan atau masalah yang kesulitan hidup yang kita alami. Dan bahkan juga kekayaan yang mungkin kita miliki itu hilang sekejap. Dan mungkin juga teman-teman kita meninggalkan kita, keluarga kita meninggalkan kita, dan banyak orang yang mengucilkan kita. Tetapi kita melihat dan belajar dari Ayub di sini. Di dalam penderitaannya, di dalam kesulitannya, Tuhan berbicara atas Ayub. Nah, sebagaimana di sini kita melihat juga, dan ketika kita berada di posisi seorang Ayub ini, kadang kita juga bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam diri saya? Dan di manakah Engkau sekarang? Seringkali kita bertanya seperti itu kalau kita mendapatkan sebuah tantangan hidup kita. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kemanakah Engkau? Kenapa cobaan ini ada dalam diri saya? Dan mengapa? Dan kenapa? Di mana Engkau? Apakah Engkau pergi? Apakah Engkau di mana sekarang? Tapi kita melihat sebagaimana otoritas Allah itu berbicara kepada Ayub. Di sini kita melihat dari gambar yang di depan ini ada 3 gambar. Pertama itu kita lihat dari gambar seorang Ayub, dan sebagaimana juga kita melihat kisah kehidupan Ayub. Yang kedua itu kita lihat gambaran kisah kehidupan kita. Yang ketiga itu hidup yang dipulihkan. Nah, kita melihat di sini dari ketiga gambar ini, dari gambar pertama, di sini kita melihat kisah seorang Ayub. Tadi sudah dijelaskan sebagaimana di sini ada 3 sahabatnya. Nah, apa yang sahabatnya katakan di sini? Dan di posisi di mana sekarang Ayub? Di sini kita melihat Ayub itu lagi di atas abu. Kenapa dia duduk di atas abu? Karena biar menghilangkan gatal-gatal di kulitnya. Tapi di sini kita melihat datang ketiga sahabatnya ini. Banyak perkataan-perkataan yang bukan mungkin lagi, perkataan-perkataan yang menyakiti hati Ayub. Bahkan ketiga sahabatnya ini juga mengolok-olok Ayub tentang imannya kepada Tuhan. Tetapi di sini kita melihat sebagaimana proses kehidupan Ayub ini dalam ketaatannya. Dan kita melihat juga gambaran dalam kehidupan kita. Kita melihat seringkali juga kita melihat saat ini kejadian dan bencana alam terjadi. Mungkin itu dari teman-teman kita, mungkin mereka di tempat daerah mereka, dan mungkin keluarga kita yang mengalaminya. Dan coba kita lihat, kekayaan itu bisa hilang sekejap. Dan bahkan kebingungan, kemana mereka harus bersandar, kepada siapa mereka harus mengadu, kepada siapa mereka harus meminta. Dan di sini sebagaimana kita melihat sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, di dalam situasi apapun, seperti kita melihat dari ketiga gambar ini, yang kedua gambar ini, sebagaimana mereka mengalami musibah dan mengalami tekanan hidup dalam mereka. Tapi mereka di sini kita lihat sebagaimana kalau kita
mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan segala kekuatan kita menjadi lebih baik. Dan sebagaimana kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Sebagaimana kita melihat tadi dari kitab Kolose juga, itu menggambarkan tentang sebagaimana Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan kepada Dia dan punya Dialah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita sudah tahu kepada Dia yang punya semuanya, jadi kita gak perlu khawatir dan takut lagi. Kita melihat sebagaimana hidup yang dipulihkan hanya hidup yang bebas, hidup yang penuh ketaatan, hidup yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kita lihat sebagaimana dari poin yang akan kita bahas di sini ada 3 poin. Poin pertama itu mengatakan dari kumpulan pertanyaan menuju kehadiran Allah. Kita lihat dari Ayub pasal 38 ayat yang pertama sampai 21 di situ kita melihat dari ayat yang pertama itu mengatakan dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kita lihat di sini dari layar depan. Di situ kita melihat Allah itu berbicara kepada Ayub dengan secara yang tidak kelihatan. Dia berbicara dengan Ayub melalui apa? Melalui badai. Di sini kita melihat dari dalam badai Tuhan membawa Ayub. Nah, kita melihat Allah tidak tinggal diam. Dia di hadiratnya, Dia menunjukkan kuasanya kepada Ayub dan menyatakan bahwa Tuhan terus menyertai dia. Di sini kita melihat Ayub mengalami sakit penyakit dan kehilangan segalanya. Itu bukan karena dosanya, tetapi karena ketaatannya dia kepada Tuhan. Kenapa orang taat kenapa orang yang percaya Tuhan mendapatkan musibah dan bencana dan sakit penyakit seperti ini? Di sini kita melihat bukan karena Tuhan yang memberikannya itu, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Ya, masalah dan tantangan hidup itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Itu sebuah pertanyaannya. Karena dengan tekanan hidupnya, dengan musibah yang dialami, dengan banyak hal persoalan yang dialami, bahkan sakit penyakit, dan bahkan ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, orang yang disayangi, bahkan keluarganya juga menjauhi dia atau meninggalkan. Tapi di sini kita melihat iman itu sedang diuji di dalam hal tersebut. Nah, sebagaimana juga kita melihat dari ayat yang kedua dan ketiga itu mengatakan Allah menguji Ayub. Sebagaimana kita akan siapa katanya? Siapa ini kata Tuhan? Dan bersiaplah engkau seperti seorang laki-laki. Dan sebagaimana di sini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mengatakan bersiaplah engkau sebagai seorang laki-laki. Artinya janganlah bersungut-sungut di dalam segala kekhawatiran dan segala musibah yang dialami, tetapi percaya dan imani. Dan dari ayat yang keempat sampai ke-21 itu juga mengatakan deretan pertanyaan yang retoris dan mengenai sebagaimana Dia menciptakan. Di sini sebagaimana Tuhan Allah menciptakan. Dia mengatakan, di mana kamu saat aku mendirikan bumi atau mendirikan bumi. Sebagaimana di sini kita melihat Tuhan menunjukkan kuasanya atas seluruh ciptaannya. Di sini Allah berbicara kepada Ayub, di mana engkau ketika saya mendirikan bumi? Sehingga kamu sok tahu katanya kan. Sehingga kamu ya seolah-olah kamu yang lebih tahu dari segalanya. Nah, di sini kita melihat iman si Ayub ini sedang diuji. Begitu juga iman kita saat ini. Banyak hal yang kita alami, banyak tantangan dalam hidup kita. Baik dari pekerjaan, baik dari pertemanan, keluarga, pacaran, dan mungkin suami istri dan anak kepada bapak ibunya. Di sini kita melihat tantangan demi tantangan itu sedang terjadi. Anaknya yang membunuh ibunya, ayahnya, dan ayahnya membunuh anaknya, dan sebagaimana juga di sini pengkhianatan juga terjadi saat ini kita melihat dalam sekitaran kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kita melihat sebagaimana tantangan ini datang. Tantangan ini datang bukannya dari Tuhan, tetapi sebagaimana tantangan ini terjadi atau masalah dan musibah ini terjadi karena di sini kita melihat iman kita itu sedang diuji. Jadi kita melihat sebagaimana dalam kehidupan kita hari ini, seringkali kita juga merasakan seperti Ayub yang rasakan. Bapak Ibu, kita melihat meskipun kita itu
Ya jatuh sekalipun, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan sanggup menopang dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan tidak sekehendak Tuhan, tapi itu Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi. Seringkali juga kita yang menyalahkan, kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Dan kadang juga ada yang menyalahkan, iblis ini ya sumber dari segala kejahatan dalam hidup saya. Dan bahkan tanpa sengaja Bapak Ibu, bukan iblis saja yang mungkin yang membuat masalah itu ada dalam diri kita. Terkadang diri kita sendiri itu juga bisa mendatangkan sebuah tantangan hidup kita. Kenapa demikian? Melalui pembicaraan kita, melalui omongan kita, melalui tindakan kita, sifat dan tingkah laku kita, disitulah kita lihat. Kita harus bisa membedakan yang mana yang datang dari Tuhan, mana yang datang dari iblis, dan mana yang datang dari diri kita sendiri. Perspektifnya kadang seringkali orang menyalahkan iblis yang selalu memberikan seperti itu. Nah, sebagaimana kalau kita mau tidak tergoda dari si iblis, yaitu kita beriman kepada Tuhan. Dan taatilah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan selanjutnya kita melihat dari poin yang kedua di sini. Poin yang kedua itu mengatakan Kristus, citra Allah yang memulihkan, yang menyatukan segala sesuatu. Jadi sini kita melihat dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-20. Di situ kita lihat dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 mengatakan, Ia adalah citra Allah yang tidak terlihat. Sebagaimana di sini kita melihat Allah hadir di hadapan Ayub itu secara tersembunyi dan tidak terlihat. Tetapi sekarang ini Tuhan Yesus, artinya Kristus hadir di dalam kehidupan kita, itu Dia hadir secara nyata, secara utuh. Nah, sebagaimana kita melihat, awalnya kita tidak mengetahui siapa itu Allah, bentuknya seperti apa. Kenapa Tuhan hanya datang melalui badai? Tetapi di sini kita melihat Kristus itu datang secara nyata dan secara utuh. Dan bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada Dia lagi? Dan Dia sudah menunjukkan bentuknya seperti apa Dia. Jadi Bapak Ibu, kita melihat sebagaimana di dalam pelayanan ini kita melihat Yesus hadir. Kristus hadir di tengah-tengah orang percaya. Di sini kita melihat dari sebagaimana dari ayat yang 15 itu mengatakan Ia adalah citra Allah yang tidak terlihat. Nah, jika di sini kita melihat sebagaimana citra Allah yang tidak terlihat, nah sekarang sudah terlihat. Ya, meskipun sekarang kita tidak melihat Yesus itu secara utuh, tetapi kita melalui apa? Kita harus bisa melihat Yesus itu ada melalui firman Tuhan, melalui Injil. Disitulah kita melihat bahwa perjalanan Yesus dan Kristus itu Dia menginjili dan Dia pelayanan di dunia ini sebagaimana menunjukkan otoritasnya. Dia menjadi seorang manusia dan Dia bersama-sama dengan kita. Dan kita melihat juga dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 itu mengatakan segala sesuatu diciptakan melalui Dia, untuk Dia, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan di sini kita melihat kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini, karena kita sudah mempunyai Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu kehidupan kita dan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi kenapa kita khawatir lagi? Karena kita percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang bisa mengubahkan setiap keadaan kita. Hari ini kita mengalami sakit penyakit, hari ini kita mengalami banyak hal tekanan hidup, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup melakukan itu semua bagi kita, memberikan hal yang terbaik. Dan sebagaimana Kristus itu adalah pusat dari seluruh alam semesta yang termasuk badai kehidupan kita. Dia adalah yang punya segalanya dan Dia juga dalam mempunyai alam semesta ini, artinya dunia ini. Dan meskipun di dalam kehidupan kita, di dalam setiap penderitaan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi apapun, meskipun di dalam tantangan terberat apapun. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan dan mengubahkan hal yang baik bagi kita. Kita lihat dari ayat yang ke-18. Ke-18 sampai yang ke-20 itu mengatakan Dia adalah kepala.
Jadi di sini kita melihat sebagaimana ya Kristus itu adalah sebagai kepala dan sebagai pemimpin bagi kita. Kita lihat dan saya baca kembali dari Kolose pasal 1 ayat yang 18 sampai yang ke-20 itu mengatakan, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, dan ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. 19 mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Yang ke-20 mengatakan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Di sini kita melihat sebagaimana Yesus itu adalah seorang pendamai, seorang yang memberikan damai bagi kita, menyatukan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Nah, sebagaimana awal hidup kita sebelum datang Yesus ke dunia, kita hidup penuh dengan dosa. Banyak hal dosa, mungkin merah seperti kelinci. Dan sebagaimana kita melihat ketika Yesus datang, Dia memberi harapan bagi kita. Dia sanggup mengubahkan yang merah menjadi putih. Kita melihat sebagaimana dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita percaya hari ini meskipun kita merasa bahwa kita ini lelah, lesu, banyak hal yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkannya atas kehidupan kita. Sebagaimana kita melihat juga dari penerapan dalam kehidupan kita, di dalam kesulitan seperti Ayub, kita dapat menyadari bahwa Kristus adalah relasi dari rencana Allah, dan Dia yang memiliki otoritas juga datang ke dunia ini untuk menderita bersama dengan kita dan menebus kita melalui segalanya, dan termasuk penderitaan yang dimiliki dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita melihat dan Tuhan memberikan pemulihan dalam kehidupan kita, dan sebagaimana Dia membuktikan bahwa Dia sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita. Dan selanjutnya kita melihat juga sebagaimana dari poin yang ketiga mengatakan, menemukan kedamaian di tengah kesulitan dengan melihat kepada Kristus. Di sini kita melihat sebagaimana Ayub ini juga mendorong kita untuk berhenti bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa ini terjadi? Apakah Engkau memberikan saya? Apakah ini sebuah tantangan dan ujian dalam diri saya? Di sini kita melihat dikatakan kita berhenti untuk berbicara seperti itu. Dan sebagaimana kita juga berhenti untuk mencari usaha kita agar kita terlepas dari zona yang tidak nyaman. Karena kita tidak bisa melewati itu semua tanpa Tuhan, kita tidak bisa melewati zona yang sulit itu. Semakin kita mengenalkan diri kita, semakin kita terpuruk dari masalah dan persoalan yang kita alami. Tetapi kalau kita mengenalkan Tuhan, baik itu buruk ataupun sulit apapun, kita bisa melewati itu semua. Amin. Nah, sini kita melihat juga, kita Kolose mengajak kita untuk melihat kepada siapa? Kepada Kristus. Dan sebagaimana kita melihat juga, pusat pandangan mata kita hanya kepada Tuhan Allah. Sebagai anak Tuhan, mereka tidak hanya melihat apa yang kelihatan, tetapi anak-anak Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan. Karena dengan melihat yang tidak terkelihatan itulah, disitulah tujuan hidup yang sesungguhnya. Disitulah berkat yang besar. Kalau anak Tuhan saat ini masih melihat yang kelihatan, berarti itu masih mendua hati dan tidak percaya kepada Tuhan. Mendua hati bukan hanya dengan hal berpacaran aja, tetapi di dalam Tuhan juga ada kata mendua hati. Kenapa mendua hati? Percaya si A, percaya si B. Seperti itu. Artinya, percaya kepada ajaran-ajaran leluhur dan percaya juga kepada Tuhan. Di sini kita melihat ada dua yang dia percayai. Sebagai ilustrasinya, sebagai orang yang mungkin menggunakan dua perahu di sungai atau di danau. Di sini kita melihat menggunakan dua perahu. Terus badannya sebelah, letaknya sebelah memegang perahu yang bagian kanan, yang bagian kiri memegang bagian kiri. Di situ kita melihat orang itu di tengah-tengah, tapi yang mengatakan adalah
Orang itu seperti itulah yang tidak mempunyai tujuan hidup. Kenapa demikian? Karena dia itu bimbang, dia itu mendua hati, dia itu kayak bisa dikatakan tidak taat, dia itu ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu, iman kita itu bukan seperti iman yang ragu-ragu, tetapi iman kita adalah iman yang komitmen, iman yang sungguh-sungguh, iman yang taat. Sebagaimana kita harus percaya, misalnya percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada ajaran-ajaran yang lain. Jadi sebagaimana kehidupan kita, seringkali kita ya melihat dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita juga ragu tentang kasih karunia Tuhan. Seringkali kita juga ragu tentang pertolongan Tuhan. Disitulah kita lihat, terkadang kita itu hidup dalam keraguan, sehingga kita tidak bisa memperoleh kasih karunia Tuhan. Dan sebagaimana kita melihat, kenapa tadi kita melihat iman kita itu bukan hanya sekedar ya ragu-ragu, artinya hanya sekedar sebagaimana rutinitas kita ibadah. Dan kita melihat juga kenapa iman kita itu juga seperti orang yang pacaran atau orang yang mendua hati. Kita melihat karena Tuhan kita itulah adalah Tuhan yang cemburu. Jadi Bapak Ibu, saya bertanya, jika Bapak Ibu di sini mungkin yang kalangan anak muda ya, jika pacarnya misalnya ngomong dengan orang lain, mungkin orang yang kita tidak kenal, bagaimana reaksi Bapak Ibu ataupun teman-teman? Pasti ada memikirkan hal yang tidak logis. Oh, mungkin dia itu mendua hati atau selingkuh. Ternyata di dalam pacaran juga ada kata selingkuh ya. Bukankah selingkuh itu hanya dikatakan ketika orang yang sudah menikah? Nah, jadi Bapak Ibu, seringkali kita juga ya berpikir demikian ya. Saya juga lihat teman saya waktu pacaran ya, terus dia ngomong dengan yang lain, terus dia sempat ngomong kayak gini, kenapa kamu selingkuh dari aku? Kenapa kamu seperti ini? Tuhan, aku bilang, selingkuh seperti apa sih, kan kalian belum nikah? Ya selingkuh lah katanya. Kenapa dia pacaran dengan ini? Kenapa dia ngomong dengan ini? Jadi Bapak Ibu, kita lihat pikiran kita seperti itu adalah salah ya. Selagi masih kita belum nikah, bukan dikatakan selingkuh ya. Pacaran itu hanya sebatas kayak kita seperti berteman biasa. Tapi kita harus, kalau kita hubungan kita mau lebih utuh lagi, haruslah berdasar dengan firman Tuhan. Terkadang juga orang mengatakan, terkadang juga saya melihat ada beberapa teman saya setelah dia pacaran itu seperti seorang suami istri. Kemana-mana berdua, kemana-mana dia harus pokoknya tidak mau jauh. Jadi Bapak Ibu, pacaran yang sehat itu bukan seperti itu. Pacaran yang sehat itu kita ajak pacar kita itu ke gereja, tempat pelayanan, tempat persekutuan. Di tempat yang sehat itulah yang dibilang pacaran yang sehat, pacaran yang sebenarnya. Bukan hanya waktu ini harus ada dia, waktu itu harus ada dia, dan lain sebagainya. Tetapi sebagaimana kita menumbuhkan hubungan atau berpacaran dengan baik itu adalah kita pergi ke tempat yang positif. Artinya seperti di tempat pelayanan, tempat persekutuan, dan lain sebagainya. Jadi sebagaimana kita melihat juga kehidupan kita melalui ya kisah ini. Kisah seorang Ayub kita kembali lagi. Di sini kita melihat dari bagian A itu sebagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Ketika tantangan hidup muncul, alihkanlah perhatian kita dari kata mengapa, hendaklah kita terus katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan kita katakan mengapa, hendaklah kita terima kasih Tuhan. Dan seringkali kita juga katakan kepada siapa, hendaklah kita harus katakan kepada Kristus saya berserah, kepada Kristus saya meminta. Jadi Bapak Ibu, kita seringkali juga mengatakan, mengapa terjadi, kepada siapa saya harus pergi. Kayak seperti lagu dangdutnya, yang mengatakan, kemana lagi harus ku pergi. Nah sebagaimana kemana harus saya pergi katanya. Jadi Bapak Ibu, jadi lucu ya. Oke, kemana hari saya harus pergi. Kadang juga mengatakan,
membawa hidup yang malang ini. Udah tahu hidupnya malang, tetapi tidak mau percaya kepada Tuhan. Tidak mau berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat sebagaimana gambaran kehidupan kita mengenai Ayub ini. Kalau kita sudah tahu mengapa ini terjadi dan kepada siapa. Jadi kita ubah kata mengapa dan kepada siapa. Mengapa? Hendaklah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang bagian B, ingatlah bahwa Kristus adalah pemersatu dan Dia dapat memulihkan hubungan, harapan dan makna kehidupan kita. Dan sekali saya bacakan, di sini kita melihat Dia dapat memulihkan hubungan, harapan dan makna kehidupan kita. Sebagaimana hubungan kita dengan orang tua, sebagaimana hubungan kita dengan pacar kita, sebagaimana hubungan kita suami istri, sebagaimana hubungan kita dengan sahabat, teman, dan hubungan kita dalam pelayanan, dan sebagaimana juga Dia sanggup menyatukan hubungan itu dengan baik. Jadi kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut lagi. Hanya kepada Tuhanlah kita harus meminta. Yang bagian C itu mengatakan, percayalah bahwa setiap badai tidak berada di luar kendalinya. Dia memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu. Di sini kita melihat di dalam setiap badai itu Dia yang memegang kendali. Kita lihat ketika waktu Yesus bersama murid-muridnya lagi berlayar mencari ikan di danau apa itu? Nah, situ kita melihat ketika Yesus tidur, apa yang murid-muridnya lakukan? Mereka lagi sibuk kepada siapa, dan terus mereka itu kayak pasrah gitu ya kan. Terus mengatakan, "Guru, kita akan celaka." Tapi Yesus mengatakan, "Hai orang yang tidak percaya," katanya. "Berapa lama lagi saya bersama dengan kamu?" Nah, sini kita melihat padahal Yesus itu ada di depan mata mereka. Dia sudah kelihatan. Yang sudah kelihatan aja mereka tidak percaya. Apalagi tadi yang tidak kelihatan kan, yang berbicara di dalam badai. Nah, jadi Bapak Ibu, seringkali juga kehidupan kita seperti itu. Padahal kita sudah tahu bahwa Yesus itu atau Kristus itu sudah yang sanggup melakukan segala sesuatu atas kehidupan kita, dan seringkali kita juga lupa ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan karena kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi di sini kita melihat, percayalah Tuhan Yesus itu adalah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dan sebagaimana Dia meredakan badai di danau, dan Dia juga sanggup mengubahkan badai hidup kita menjadi yang lebih baik. Di sini kita melihat dari kesimpulan dari firman Tuhan siang hari ini mengatakan, di satu sisi kita seperti Ayub terbatas dan penuh pertanyaan dan sering kali terjebak di dalam kehidupan kita. Yang kedua kita melihat di sisi lain kita juga mendapatkan wahyu dari Kolose, itu mengatakan bahwa Kristus adalah jawaban semua ketidakpahaman kita. Nah, kita melihat juga dikatakan ajakan bagi kita sebagaimana kita belajar untuk menyerahkan diri bukan karena memahami seluruh rencananya, tetapi karena kita mengetahui sifat Allah itu seperti apa. Sifat Allah seperti apa yang kita ketahui, yaitu Allah yang mengasihi, yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dalam Kristus segala hal termasuk sakit, penyakit yang kita alami, Dia sanggup memulihkan tiap keadaan kita. Dan sebagaimana kita melihat, kita terus luangkan waktu kita untuk merenungkan sebagaimana kitab Ayub ini dan kitab Kolose. Di situ kita melihat sebagaimana dan kita catat suatu masalah kita yang sedang kita hadapi. Tuliskan juga, katakan, Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya Engkau berkuasa dan baik. Dan bantulah aku untuk melihat Kristus di tengah badai itu. Di dalam setiap kesulitan saya, bantu saya terus untuk melihat Kristus itu. Artinya teruslah tumbuhkan Kristus itu dalam diri kita, damai Kristus itu dalam diri kita, dan ketaatan itu adalah terutama. Bukan hanya beriman tidak cukup, tetapi ketaatan itu yang utama. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Belah melalui kisah Ayub ini Tuhan terus menguatkan dan mengingatkan kami sebagaimana iman yang sesungguhnya di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan kita percaya Bapa, hari ini kami mengalami banyak hal tantangan hidup kami, banyak pergumulan kami. Saat ini Tuhan, mungkin kami saat ini ada yang mengalami sakit penyakit, beban hidup, dan banyak tekanan hidup yang dialami. Kami percaya Bapa Tuhan sanggup mengubahkan itu semua dan kehidupan kami menjadi yang lebih baik. Dan kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih terjadi sampai sekarang. Biarlah mujizat-Mu itu terjadi atas kehidupan kami sesuai iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang sanggup melakukan segalanya atas kami. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih.